saat itu badai nggak wajar lah. Kok mulai aneh, angin nih kayak apa ya, kayak nggak biasa gitu bang. Yang gue rasain itu ya cemas bang, khawatirnya ya gimana ya, takut kenapa-napa gitu kan. Nah, si Dinda pun juga ngeliat, tapi penuturan si Dinda nggak ngeliat layar yang gue lihat ini bang. Oke. Dinda cuma ngeliat banyak lampu sorot. Ternyata tenda sebelah ini lebih menurut gue lebih nggak logis lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalaman pendakiannya ke Gunung Sindoro pada tahun 2019. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam nih Bang Boni. Selamat malam Bang Mange. Apa kabar nih Bang? Baik. Sehat ya? Sehat. Kesibukannya lagi apa nih? Kerja aja. Masih kerja ya? Iya, kerja. Dan di segmen kali ini Bang Boni pengen menceritakan pengalaman pendakian di gunung mana nih Bang? Oh, kebetulan kali ini gue mau ceritain pengalaman gue terakhir naik gunung kemarin Bang, 2021 ke Gunung Prau. Disimak video ini sampai habis ya teman-teman semua, karena Bang Bon ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share Besok Pagi. Jangan lupa juga nih nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Silakan Bang. Jadi awalnya gue mulai pendakian ini waktu September tahun lalu Bang, 2021. Gue berangkat dari Jakarta itu 6 orang. 4 cowok, 2 cewek. Yaitu gue, Rifki, Dinda, Arul, Andi, temen gue, sama si Ana. Iya, Kamis malam Jumat gue berangkat. Singkat cerita gue sampai di Patak Banteng itu kurang lebih pagi, karena tanggung juga kan, mau langsung naik gitu. Jadinya gue putusin untuk naiknya itu abis sholat Jumat Bang. Iya, abis sholat Jumat. Jadi gue break sholat Jumat sama ya persiapin yang lain lah gitu. Kemudian setelah sholat Jumat, akhirnya kita mulailah pendakian Bang, dari Patak Banteng, dari sini. Itu cuacanya kebetulan lagi cerah Bang, cerah, dan ya nggak akan kepikiran kalau bakal ngalamin apa-apa di atas juga nggak ada kepikiran, karena fine-fine aja dari awal Bang. Nah, singkat cerita gue naik lah di situ, kurang lebih tuh jam 2 lah, jam 2 gue naik tuh dari base camp Patak Banteng. Belum nyampe pos 1, baru setelah tangga pertama tuh, tangga yang tinggi itu, salah satu anggota gue, si Arul ini udah ngeluh Bang. Awalnya kan gue pikir karena bawaannya berat gitu kan. Cuma si Arul ini gue suruh kalau emang berat, bagi-bagi gitu bebannya biar enteng gitu kan. Nyampe lah, istirahat, break, aman. Karena kita kasihan kan dari awal, kasihan untuk dia sendiri gitu bebannya. Akhirnya kita bagi-bagi nih, kita bagi-bagi. Lebih ringan kan, jadi lebih ringan. Akhirnya abis itu pas udah ringan, lanjut lagi Bang. Berenam tuh masih dempet. Baru masuk ke hutan, itu udah mulai tuh jalannya agak duluan. Kita jalan pelan-pelan, aman-aman aja Bang, aman-aman aja. Sampai kurang lebih tuh jam 4 gue udah sampai di trek Cacingan. Sebelum ke trek Cacingan itu ngeres dulu. Dari situ gue ngomong lah Bang ke si Rifki ini, kalau misalkan ada apa-apa atau keburu gelap, dia duluan Bang, gue suruh duluan buat ini apa namanya, gelar tenda lah buat yang lain gitu. Berhubung itu waktu udah kan jam 4, takut keburu malam di jalan gitu Bang ya.
Akhirnya Rifki juga mutusin buat duluan. Gue berempat nih, gue, Arul, sama cewek dua ini, si Dinda sama si Ana, masih di trek cacingan. Mereka udah jalan dulu, berdua duluan. Nggak lama, Dinda sama Ana ini nyusulin. Jadinya, mulai dari trek cacingan, kelompok kita kepisah lah bang. Kelompok kita kepisah. Jadi jalannya ada 3 kloter gitu, 3 kloter. Dari situ awalnya tuh gue masih lihat tuh bang, masih lihat kayak si Dinda sama si Ana. Kalau si Rifki sama si Andi, gue udah nggak lihat karena dia udah jalan duluan kan. Di situ jalan pelan-pelan. Nah nggak lama itu kabut bang, kabut turun tuh mulai 4:30 kalau nggak salah, itu kabut udah turun, tebel banget. Nah nyampe lah gue di trek tangga lagi bang. Setelah cacingan kan tuh akar-akar bang, terus baru sampai ke trek tangga lagi. Nah di situ gue masih dengar suara anak-anak gitu, masih dengar suara anak-anak di atas. Cuma udah nggak kelihatan anak-anak tuh, cuma kedengeran lah suaranya, masih manggil-manggil gitu. Di tengah perjalanan ternyata si Arul keram. Jadi mau nggak mau ya gue ngeres lah berdua. Nah yang lain udah nggak tahu tuh, udah jalan duluan. Akhirnya ya udah di situ gue tungguin si Arul ini. Nggak lama, sekitar 15 menit lah gue ngeres tuh, baru dia bisa jalan lagi bang. Awalnya gue bilang jangan dipaksain gitu, gue pun minta carry lah kalau misalnya nggak kuat, carry gue bawain gitu. Dia nggak apa-apa, cuma kita jalan pelan-pelan aja. Iya. Dari situ bang, setiap 5 langkah 10 langkah lah berhenti si Arul, kambuh lagi, kambuh. Awalnya gue masih biasa aja bang, cuma itu emang udah kabut, udah tebel banget bang, jarak pandang cuma 2 meter, udah nggak kelihatan gitu. Terus gue lihat waktu kan, wah udah mau jam 5 gitu, udah mau jam 5 di situ. Jadi gue kelamaan di situ gitu. Akhirnya gue bilang, kalau lu nggak kuat ya udah nggak apa-apa, kita di sini aja gampang. Nanti kalau itu tinggal minta tolong sama orang yang lewat, manggilin anak-anak dari atas gitu. Udah, akhirnya gue jalan lagi bang, sampai ketemu pos Pelawangan. Pelawangan itu sebelum Sunrise Camp di situ. Cuma pas gue nyampe Pelawangan, gue pikir ada orang gitu bang, ternyata sepi. Terus gue kayak baru ada muncul rasa takut gitu. Kayak gimana bang ya? Gue cuma berdua, kondisi temen gue drop ya kan. Di situ kabut tebel banget. Di situ gue baru kayak udah mulai gelisah lah gitu. Belum lagi kan teman-teman gue yang lain, gue nggak tahu posisinya di mana gitu. Akhirnya gambling nih bang gue. Gamblingnya gimana ya? Gue mau tetap lanjut jalan atau di situ gitu maksudnya. Gue lewatin Pelawangan, di situ adalah satu orang bang, satu orang itu dia lagi nyari sinyal di situ. Iya, gue tanya, bang, ngeliat ini nggak rombongan bang, tadi ada ceweknya 2 gitu, pakai kerudung semua ceweknya. Kata dia, oh nggak lihat mas, katanya gitu, nggak lihat mas. Oh emang abangnya baru? Iya baru, saya nyari sinyal doang. Oh berarti anak-anak ya positif tinggi nggak nyampe lah di Sunrise Camp bang. Di situ akhirnya gue jalan lagi pelan-pelan di situ. Kuat nggak? Kuat. Ya udah jalan pelan-pelan sampai, iyalah bang, di situ udah nyampe ini apa namanya? Udah nyampe trek bonus lah. Udah nyampe Landai gitu. Trek Landai itu kan udah deket sama Sunrise Camp di situ. Nah di situ gue jalan agak lebih dulu nih dari si Arul. Ya kira-kira 5 meter di depan Arul dah. Arul pelan-pelan. Tiba-tiba dia teriak bang, Bon, kaki gue Bon gitu. Gue bilang kenapa Rul? Gue bilang gitu kan. Kenapa? Kaki gue sakit gitu. Akhirnya karena gue itu refleks, gue banting nih bang kedel gue nyamperin lah, gue lari. Kata dia, wah gue gak kuat nih, kata dia, gue gak kuat nih, kaki gue sakit banget. Terus gimana? Yaudah kedel lu gue yang bawa. Dia tetap gak mau, karena dia gak enak kali sama gue. Gue bilang, udah gak apa-apa yuk. Yang penting, maksud gue biar ke Sunrise Camp dulu gitu bang, ya kan. Karena enak nanti kalau di sana bisa istirahat gitu. Gue ngeres dulu di situ, ya kan. Dia minta kakinya minta dipijitin dulu sama gue pijitin, terus gue teken-teken kayak pemain bola tuh gitu bang. Kata dia, yaudah nggak apa-apa, kuat kata dia, ayo jalan lagi, jalan. Nyampe lo gue Sunrise Camp bang, cuma karena emang posisinya kabut nggak kelihatan bang, nggak kelihatan Sunrise Camp itu, teman-teman gue nggak kelihatan di mana gitu kan. Sampai Sunrise ya mana ya kan, si Arul di belakang gue nih, gue cari anak-anak mana. Akhirnya pada manggil gue lah anak-anak, Bon sini gitu, sini Bon. Ayo gue ngeliat ada satu tenda, ternyata tenda itu udah dibangun sama Rifki bang. Ya udah dateng nih bang ke situ, sampai di tenda. Di situ gue mulai agak gimana bang ya, agak aneh gitu. Ngelihat posisi tenda bang.
ngeliat posisi tenda yang dibangun Rifki. Sebenarnya nggak ada yang salah ya bang, kalau secara kita lihat biasa aja. Cuma gue pribadi kayak kurang srek, kayak pikiran gue langsung aneh-aneh gitu. Ini tenda bang yang dibangun Rifki ini, posisinya itu di tengah di antara 2 pohon bang, kembar. Oke. Ya gue agak gimana ya, gue bilang, kok ini kayak gimana ya? Gak tau emang perasaan gue doang apa gimana ya? Gue kayak udah mulai, wah gue nggak srek nih di sini. Cuma ya gimana bang, kondisi kan udah makin gelap. Masa gue bongkar bang, ya kan makin lama lagi. Akhirnya gue hirauin lah bang, ya kan. Gue bangun tenda lagi, satu lagi bang. Bukan buat tenda 2. Akhirnya gue bangun tenda lagi, satu lagi. Ada pada depan jadinya, posisinya agak turun gini. Nah, gue bangun tenda kedua di situ. Udah jadi tenda kedua, mulailah di situ masukin lah bang, masukin barang apa segala macem. Terus kan karena kondisinya kabut dingin kan suhunya bang, jadi di situ anak-anak sebagian ada yang bikin air panas buat ngopi susu gitu. Udah akhirnya seiring berkejaran sama hari yang semakin gelap ya kan, akhirnya di situ gue percepet bangun tenda, udah kelar, semua udah dimasukin, udah. Terus habis itu gue ngomong sama anak-anak, mumpung belum gelap, gue bilang kalau ada yang mau pipis, ayo gitu, mau gue bareng gitu. Anak-anak pada mau bang pipis, si Lukman, Ana sama si Dinda, jadi gue berempat pipis lah, gue nyari spot pipis gitu. Akhirnya gue jalan agak ke atas. Saat gue di situ tuh adalah beberapa tenda bang, cuma jauh-jauhan gitu bang. Saat itu nggak terlalu ramai banget. Akhirnya gue nyari spot tuh adalah spot di atas, agak ke atas itu, sepi kan di situ, terus juga ya tertutup gitu kondisi bang. Ya udahlah, cewek-cewek gue bilangin bang, udah cewek-cewek kalau mau pipis sebelah sini, ntar gue sama si Lukman agak jauh gitu di seberangnya gitu bang, bisa ganti-gantian kan bang. Udah dari sini gue jalan, cuma masih dari ujung kelihatan gitu si cewek ini, masih kelihatan gitu dari situ. Jadi si cewek ini yang pipis pertama ini si Dinda. Nah si Dinda selesai pipis, habis itu si Ana pipis bang. Awalnya pas si Dinda pipis ini biasa aja bang. Akhirnya si Ana nih pipis bang, pipis. Terus gue kan udah selesai berdua bang ya, otomatis kan gue ngeliatin mereka gitu, jagain gitu, takut gimana kan. Nah mereka ini kan pipis di sini bang, belakang mereka kan agak jauh sih dari mereka, itu bukit. Gue ngeliat di bukit itu tuh bang, kayak ada bayangan gede bang, tapi samar-samar karena bukit bang, karena kabut gitu kan, jauh agak di bukit terus ketutup kabut gitu, ada bayangan gede gitu kan. Cuma gue udah mulai gimana gitu ya. Kebetulan abis itu tuh nggak lama dari situ kabutnya ini bang mulai tipis. Nah hilanglah kabut. Nah bayangan itu nggak ada bang, bareng sama kabut hilang gitu. Udah abis itu ya udah gue cuek. Akhirnya selesai itu masuk tenda lah gue. Di tenda pertama yang dibangun sama si Rifki ini bang, itu di situ gue, Rifki sama si Dinda. Di tenda kedua ini yang gue bangun sama yang lain itu adanya si Andi, Arul sama si Ana. Iya, jadi kan kita bertiga gitu kan bang. Gak lama dari situ cuaca kan makin dingin bang. Akhirnya kita tutup lah tenda, masing-masing kita tutup gitu. Singkat cerita tuh udah mulai malam tuh bang. Kurang lebih ya jam 7 jam 8 lah di situ. Di situ gue mulai masak buat makan malam, gue sama si Dinda ini. Nah gue masak, yang lain ya sibuk masing-masing lah, gue nggak tahu. Jam setengah 9, jam 9 itu bang, makanan jadi. Akhirnya gue suruh lah tenda sebelah ngambil makanan ke tenda gue, karena kan kita nggak bisa makan di luar, dingin bang gitu. Iya, akhirnya makannya tenda masing-masing aja. Udah dibagi makanan, udah makan lah masing-masing. Jam setengah 10, jam 10 udah mulai pada istirahat bang. Gue juga bertiga nih kan udah mulai inilah capek gitu kan, udah mulai capek. Istirahat lah gue istirahat bang. Si Dinda nih bilang sama gue, ini hening banget gitu, setel lagu dong gitu, setel lagu kecil aja gitu, setel lagu. Ya udah gue ngeluarin handphone bang, gue setel lah lagu dari handphone gue kecil gitu kan. Udah, singkat cerita nih gue tidur bang. Itu jam setengah 10, gue ingat setengah 10, belum jam 10 itu gue tidur bang. Tidur, si Rifki udah tidur duluan, gue sama Dinda belakangan. Gue tidur, ya masih tidur ayam bang. Lama-lama kok gue ngerasa nih aneh bang, tenda gue goyang-goyang gitu.
tenda gue goyang-goyang. Gue bilang, kok tenda goyang-goyang, kenapa nih? Gue mulai, wah angin nih, angin. Awalnya masih normal gitu bang, masih normal, masih goyang-goyang kena angin biasa gitu. Lama-lama frame tenda gue juga goyang bang. Ih, gue bilang, wah badai nih, badai angin gitu kan, badai nih. Ya udahlah, akhirnya gue bangun bang sendiri. Gue bangun, frame tenda gue itu ketekuk bang, ketekuk. Akhirnya gue tahan bang, gue bangun, gue duduk nih, posisi duduk, gue tekuk nih, gue tekuk gitu. Gue tekuk, gue pegang satu-satu gitu frame gue tekuk. Nah, di situ kondisi Rifki udah tidur. Dinda tuh bangun bang, Dinda masih bangun, masih tidur ayam juga. Dia ngeliat gue gitu, ngeliat gue. Cuma awalnya mah gue biasa aja, pikir gue ya udah kalau gue jagain sendiri pun nggak apa-apa awalnya di situ. Pas gue tahan ini bang, kok mulai aneh. Angin nih kayak apa ya? Kayak nggak biasa gitu bang. Tuh angin tuh gede banget bang, angin tuh gede banget. Terus suaranya juga serem bang, gemuruh angin itu serem banget gitu kan. Nah ini gue tahan bang, gue tahan. Lucunya gini bang, sekuat-kuatnya angin ya bang ya, biasanya nih ya yang gue udah alamin gitu sebelumnya gitu, kena badai atau kena angin gimana, yang namanya frame tenda kita pegang ya udah aman gitu bang, aman. Cuma nih ngelawan bang, gue pegang nih ngelawan nih, frame tenda gue udah gue lurusin gini, melengkung lagi, gue bilang kok kayak ada yang dorong ini. Nah di situ gue udah mulai tuh, gue bangunin lah si Rifki. Weh Ki, bangun Ki, bantuin gue ini tenda mau patah, gue bilang gitu, tenda mau patah nih frame ini, bangun. Si Rifki nggak bangun bang. Di situ gue panik bang. Nah di situ gue tahan tuh ya kan, gue bilang kok ini angin makin lawan gitu bang. Awalnya cuma 2 frame bang. Nah makin aneh lagi bang. Kenapa? Ya secara logika bang, biasanya kalau badai yang udah pernah gue alami gitu ya bang ya, yang pernah gue alami itu namanya badai ya paling datangnya dari 1 atau 2 arah doang bang. Misalkan dari tenda kan 4 sisi nih bang, biasa kalau angin dari belakang paling kena yang kiri gitu kan, depan sama kanan nggak kena bang. Ini dari 4 sisi bang. Jadi kayak angin tuh nabrak begini bang, kayak pusatnya tuh di tenda gue. Nah gue baru pertama kali gue lihat bang, itu tenda gue itu ngejepit, 4 frame itu ngejepit. Yang 2 udah gue tahan, yang 2 lagi tuh kayak ngejepit gue bang. Lah gue bilang, kok gini? Maksud gue, kok angin kayak tabrakan di tenda gue nih, kayak tabrakan gitu ya kan. Teriak lah gue bang, Ki bangun. Sempet emosi juga gak bangun si Rifki gitu, kebo juga tidurnya. Nah si Dinda nih, mungkin dia bingung bang ya. Si Dinda tuh bangun, cuma dia bingung, gak tahu apa yang dia harus lakuin gitu kan, ngeliat gue. Karena dia juga first time ngedaki nih bang. Nah, di situ tuh Rifki gak bangun bang. Nggak bangun, akhirnya mungkin Dinda kasihan sama gue gitu ya, gue sendirian nahan itu frame tenda. Akhirnya dia putusin, dia bangun lah bang. Bangun si Dinda, dia nahan tenda yang 1. Jadi frame 3 udah kepegang, gue megang 2, si Dinda jagain 1. Nah 1 lagi kan nggak ada yang megang bang, itu posisinya tempat Rifki tidur itu. Nah 1 lagi kan nggak ada yang megang, jadi 1 lagi tetap kalah gitu bang, tetap nekuk ke kita gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita bangunin kan si Rifki nih, Ki bangun gitu. Si Dinda juga bilang bangun gitu. Akhirnya si Rifki bangun dengan setengah sadar. Dia ngeliat gua udah kesusahan gitu ya. Jadi diem aja bang, kayak apa ya? Kayak mungkin masih nyawanya belum ngumpul gitu bang ya. Ngeliatin gua dong. Nah ini frame tenda yang lain kan gue pegang, sama si Dinda juga megang bang. Sama dia cuma disenderin doang bang jadinya. Dijagain tapi nggak dipegang, disenderin doang sama badannya begitu. Tapi ya udah aman lah gitu bang di situ. Di situ tuh aman, di situ gue bilang, kok ini aneh banget gitu. Dia badai baru pertama gitu yang buat gue tuh ngebingungin, dan tenaganya tuh segede itu bang gitu. Nah udah kan, angin tuh nggak berhenti bang, serem banget. Itu gue ngedumel aja bang dalam hati, ngedumel juga kayak, ya nggak tahu bang gue harus ngapain lagi nih badai begini. Ya gue kayak ngoceh-ngoceh lah bang di situ. Gue ngoceh-ngoceh. Ya mereka juga denger gitu, gue ngoceh-ngoceh, gue bilang ya segala macem lah, gue ungkapin di situ ya kan. Ya gue juga berdoa juga bang, gue takut kenapa-napa gitu kan. Intinya tuh saat itu badai nggak wajar lah gitu. Di situ sampai akhirnya gue bertiga bangun. Akhirnya kan, wah saat itu dalam tenda itu yang gue rasain itu ya
cemas bang, khawatirnya ya gimana ya, takut kenapa-napa gitu kan. Si Dinda sama si Rifki juga kayak kok tenda, maksudnya tenda gini banget, yang kita takutin apa bang, tenda ambruk gitu kan. Tenda ambruk yang gue takutin. Gue begitu ya bang, gue tahan tuh ya kan, makin tenaga angin makin gede, gue bilang aneh banget nih kan. Ya udah kita cuma bisa berdoa ya kan, udah berdoa ya lah. Dari situ nggak lama bang, flashlight gue ini lepas dari pasak. Iya, flashlight belakang lepas dari pasak bang, jebret gitu kan, lepas. Nah mau nggak mau kan harus ada yang keluar bang ya. Di situ gue suruh lah Rifki bang, udah lu keluar lagi, gue bilang gitu. Dia nggak mau, takut kali gitu kan. Udah lu aja Bon gitu, gue bilang. Akhirnya gue main salah-salahan nih berdua, lu keluar gitu ya kan. Ya yang di benak gue gitu bang ya. Ya udahlah, berdua aja gitu, berdua, ayo kita berdua keluar. Dia tetap nggak mau bang, dia bilangnya alasannya dingin, dia nggak kuat dingin banget gitu. Cuman yang gimana, namanya ini kan apa namanya, harus dibenerin gitu bang ya, namanya flash itu udah kebuka. Akhirnya ya udah, gue inisiatif lah, gue keluar di situ bang. Gue keluar sendiri, mereka jagain di dalam. Gue keluar, jebret. Ketika gue keluar bang, gue kaget bang. Gimana ya? Itu juga pertama kali dalam hidup gue ya. Selama gue mendaki, gue nggak pernah ngalamin kayak gitu bang ya. Ketika gue keluar bang, pemandangan di luar itu jauh berbeda sama di dalam. Yang di benak gue harusnya itu di luar lebih nyeremin gitu bang, karena badai. Ketika gue keluar, justru enggak. Justru lebih serem kondisi dalam tenda bang. Di luar itu cerah bang. Angin tuh cerah, bintang tuh bertaburan gitu. Dan yang lucunya lagi, ini yang gue nggak habis pikir. Ya ini menurut gue yang nggak logis, tapi gue ketawa gitu bang. Ketawanya gimana ya? Karena ya pertama kali gue lihat gitu. Yang kena badai cuma tenda gue doang bang. Itu di atas itu ada, di atas gue tuh ada tuh bang, yang dekat Sunrise Camp itu kan di atas itu udah nggak ada vegetasi kan, yang buat orang pada foto-foto. Banyak loh yang buka tenda di situ bang. Secara logika, kalaupun ada badai, mereka duluan yang kena, mereka duluan yang hancur bang. Karena kan nggak ada pohon di sana, nggak ada penahan angin gitu kan. Justru kan gue di sini banyak pohon gitu, karena gue di bawah. Mereka nggak apa-apa bang tendanya, di atas tenang-tenang aja, nggak ada yang sibuk badai atau nggak ada. Gue doang bang di situ. Loh, gue aneh gitu, gue bilang, lah ini yang gue lihat salah nggak sih gitu kan? Yang gue lihat salah nggak sih di situ? Nah, di situ tuh sampai gue bilang bang, karena gimana ya, spontan loh, spontanitas. Tapi sebenarnya nggak boleh sih, kan kode etiknya nggak boleh cerita ya kalau belum dibawa gitu. Cuma karena spontan bang, gue juga nggak gimana ya, ya udahlah gitu. Gue ngomong itu ketika gue di luar tenda, gila ini di luar kalau mau tahu mah nggak badai, tenda kita doang yang badai, gue gituin. Ya mungkin mereka yang di dalam nggak percaya sama omongan gue bang, ya kan? Karena kan mereka di dalam kan badai bang rasanya. Gue bilang, kok kayak gini ya? Gue bilang, kocak banget gitu. Nah, udah tuh. Abis itu, gue ini bang, apa namanya, nyari-nyari batu lah buat ganjel pasak nih frame gue. Jujur bang, itu gue keliling nyantai banget, kayak nggak ada apa-apa nih tuh malam-malam gue. Gue keliling sendirian bang, bawa headlamp doang, udah gue keliling nyari batu di area camp gue nih, nggak ada batu bang. Jadi gue nyari ke bawah-bawah sendirian gue bang, jalan nggak ada bang, angin gede nggak ada. Cuma di tenda gue doang kan aneh ya. Habis itu ya udahlah, gue dapat batu ya udahlah. Akhirnya gue benerin nih, pasak-pasaknya udah gue pasak lagi, gue tibanin batu biar nggak terbang lagi kan flashlight-nya itu. Udah habis itu gue masuk lagi bang ke tenda gue. Pas banget gue belum masuk nih, belum gue masuk pintu tenda bang. Dari sono bang, dari sebelah kiri gue ada nyorot senter bang ke gue. Nyorot senter, spontan kaget dong gue nengok, kan gue pakai headlamp. Pas senter gue ke arah itu, lampu itu mati tapi nggak ada orang bang. Gue teriak kok, gue bilang, woi siapa tuh, gue gituin. Bang, gue gituin, mas, kenapa, gue gituin kan. Yang gue senterin itu ternyata hutan bang, hutan semak-semak gitu. Gue bilang, nah tadi nginter gue siapa? Barulah di situ gue ada rasa takut ya kan, karena mungkin ya gue sendirian tadi nggak ngerasa takut, pas digituin barulah ada rasa takut gitu. Ya udah gue masuklah gue gitu, daripada gue di luar sendiri gitu kan. Gue masuk tuh bang,
Pas gue nyampe dalam, gue cerita lagi. Di luar cerah banget, gue bilang gitu. Nggak ada badai. Mereka ketawa-ketawa, nggak percaya omongan gue, Bang. Ya udahlah, di situ. Tuh kurang lebih jam 11 lah, jam 11 setengah 12. Baru, Bang, angin perlahan reda tuh, Bang. Anginnya. Angin reda. Gua, Rifki sama Dinda nggak jadi tidur, nggak bisa tidur gitu, Bang. Akhirnya kita bikin kopi lah, nyeduh kopi di situ, ngobrol panjang lebar tuh di situ bertiga gitu, Bang. Nah di sini nih, ketika gua ngobrol nih, nggak ada, Bang, badai-badai nggak ada. Nah lucunya ketika itu gua di Rifki nih bilang lah, tenda sebelah udah pada tidur apa, gue bilang gitu. Karena tadi awalnya tuh gue masih dengar suaranya tapi udah nggak ada, mungkin udah tidur gitu kan. Ya udahlah, gue cuek, Bang, gue cuekin di situ. Akhirnya nggak lama gue ngobrol-ngobrol, kurang lebih udah mau jam berapa ya, setengah 1 lah, Bang. Tapi gue masih ngobrol tuh, Bang, masih ngobrol asik gitu, lupa. Nah tapi tadi ada yang terlewat nih, Bang, nih. Tapi ada yang terlewat sebelum kejadian ini, sebelum kejadian badai di tenda gue. Waktu pas masih makan, abis makan itu sempat nih, Bang, sebelum tadi terlewat nih. Abis makan itu si Ana dari tenda sebelah ngajakin Dinda, minta temenin pipis, Bang. Temenin pipis. Nah, si Dinda karena takut kan kalau cewek dong berdua, ngajak gua, Bang. Akhirnya gue keluar nemenin mereka berdua pipis lah. Selesai mereka pipis, ya udah si Ana masuk tenda. Nah ini, Bang, nih kejadian nih. Pas gue mau masuk tenda gue, Bang, itu Dinda juga ngeliat gue, Bang. Di atas, Bang, yang tadi sebelumnya gue ceritain, yang di orang-orang pada ngecamp di atas tuh, yang buat orang pada foto, Bang. Itu di atas itu, Bang, kayak ada acara, Bang. Oke. Itu banyak lampu sorot. Ini yang gue lihat ya, Bang. Itu banyak lampu sorot, lampu tembak, terus banyak bendera-bendera gitu, Bang. Banyak bendera-bendera. Terus sama kayak apa sih, Bang? Layar tancap gitu, kayak orang layar, terus ada proyektor ditembak gitu. Nah gue bilang, kok di gunung ada kayak gini gitu, gue bilang. Listriknya dari mana ya kan? Lampu sorot kayak, intinya kayak ada acara lah, Bang, gitu. Nah, si Dinda pun juga ngeliat. Tapi penuturan si Dinda nggak ngeliat layar yang gue lihat ini, Bang. Oke. Dinda cuma ngeliat banyak lampu sorot di situ. Nah, udah seketika gue masuk. Nah, lanjutlah tadi cerita yang ini, Bang, apa? Yang pas gue badai kan tadi gue keluar tuh, Bang. Nah itu pun juga pas gue keliling itu, gue sempet, Bang, nyari batu itu ke atas. Di atas gak ada apa-apa, Bang. Jadi yang gue lihat tuh apa gitu kan, dan gue nggak lihat sendiri, Bang, temen gue juga lihat gitu. Si Dinda ini ya? Iya, Dinda lihat. Dan pertanyaan gue, ya kalau ada acara ya pasti ada dong, Bang, walaupun udah selesai beres-beres apa segala macem. Cuma secara logika juga, Bang, di gunung masa pakai lampu sorot, Bang, banyak. Ada layar tancap ya? Iya, kayak layar tancap. Makanya gue bilang, kok kayak layar tancap, kayak layar putih gede gitu, Bang, ada proyektor gitu nembak lah. Gue bilang, kok lucu. Tapi pas gue nyari batu ini, pas badai ini, nggak ada, Bang. Di atas cuma tenda-tenda. Di situ ya cuma tenda-tenda doang, orang pada tidur juga itu di tenda, orang hening banget gitu kan. Ya udah, baik lagi lah ke cerita, Bang, tadi setengah 1 gue udah udah mulai ini nih, udah mulai ngantuk ya kan. Akhirnya gue putusin lagi, ya udahlah, ayo kita tidur. Ya udah jam 1-an lah, Bang, tuh mau tidur tuh, Bang. Waktu kita baru banget mau tidur, Bang, itu badai ada lagi, Bang. Oke. Ada lagi, nggak bisa tidur lah kita, Bang. Nahan lagi kayak tadi, Bang, posisi kayak tadi lagi, Bang, posisinya nahan frame berempat gitu kan, takut tendanya rubuh gitu kan. Nah di sini tenda gue mah aman, Bang, karena udah dijagain terus kan. Terus ya yang flashlight sebelumnya copot itu kan udah gue pasak, gue ganjel batu-batu juga kan, jadi aman gitu kan, kuat lah intinya gitu. Tenda gue aman, tenda sebelah, Bang, nggak aman. Copot flashlightnya, tenda sebelah copot flashlightnya, jebret. Nah gue kan gini, Bang, ya, bukannya gue nggak mau keluar lagi, tapi gue mau ngebuktiin loh sama teman gue ini berdua yang di dalam tenda kalau omongan gue itu benar gitu. Ya kan, soalnya kan dia nggak percaya kondisi di luar tuh kayak gimana. Akhirnya gue paksa nih si Rifki, Bang,
gantian lah lu yang benerin sono. Si Rifki nggak mau, di situ nggak mau. Si Rifki masih sama alasannya, dingin, dia takut dingin gitu. Gue tahu sih mungkin dia takut gitu, nggak ngerti lah. Tapi di situ si Rifki bilang, ya udah bangunin aja, bangunin si Andi sama si Arul gitu, bangunin Tenda si sebelah ya? Iya, tenda sebelah. Di gitu panggil. Nah, gue panggil tuh semuanya bang, nggak ada yang nyautin bang. Gue bilang, itu udah pada tidur kali, kasihan itu. Gue bilang gitu, udah lu aja yang keluar lah. Gue bilang gitu, lu aja yang keluar. Akhirnya si Rifki ini keluar. Mau nggak mau lah, gue suruh keluar. Bodo amat gitu, gantian gitu bang, biar dia percaya juga gitu bang, kondisi di luar kayak apa gitu. Sangkanya gue bohong gitu kan. Pas dia keluar bang, jebret, kaget dia bang. Dia juga kaget gitu. Wih iya, ternyata di luar nggak badai gitu. Ya cuma tenda gue doang yang badai, kayak aneh ya. Tenda gue berdua lah, tenda gue berdua gitu. Cuma di situ doang angin. Gue bilang, kok aneh banget. Gue bilang, udah. Gue bilang tuh, lu beresin dulu gitu, lu beresin dulu lah. Tuh diberesin tuh sama Rifki. Nggak tau lah gue dia ngapain itu maksudnya. Tapi dia nggak ngambil batu kayak gue sih katanya, cuma dipasak-pasak aja. Cuma gue bilang, pastiin dulu kuat gak? Udah kuat, udah beres. Masuk dia bang. Si Rifki ini masuk bang. Masuk, cerita lah di situ langsung dia. Cerita, dia bilang, iya loh, di luar cerah, orang banyak buat bintang gitu. Iya, tenda yang lain juga tenang-tenang aja, nggak ada badai. Ngapa di sini badai ya gitu? Gue bilang, ya lu alam dah ya, kita nggak tahu gitu. Ya udahlah. Akhirnya gue bertiga di situ tetap jagain tenda tuh, maksudnya jagain frame tuh bang. Sampai kurang lebih jam 2-an gitu bang. Jam 2-an si Rifki bilang, bang, gue nggak kuat lah, gue tidur duluan gitu. Ya udahlah bang, dia tidur tuh. Tapi badai ini masih terus bang. Badai ini masih terus bang. Hari si Rifki tidur, gue sama Dinda belum. Nah, karena mungkin kecapean kali bang ya. Gue berdua kecapean juga gitu. Udah dari jam berapa itu gue jagain begitu angin bang ya. Terus juga kan berat bang. Berat tenaga juga bang. Nah akhirnya gue putusin lah sama Dinda. Udahlah kita tidur aja lah. Karena kan mengingat juga besoknya gue harus lintas bang ya kan. Bener. Harus lintas. Ya gue jaga stamina juga lah bang ya. Gue bilang ya udahlah, mau nggak mau kita ini aja, istirahat. Gue bilang gitu, istirahat. Akhirnya tidur tuh gue. Jadi gue nggak peduli tuh bang, tenda mau ambruk, kita udah pasrah saat itu. Gue udah pasrah. Tidurlah bang gue. Saat gue tidur, bener aja bang, belum lama gue tidur, itu tenda bang udah patah. Frame udah patah itu. Udah patah 2 apa 1 gitu. Udah bengkok kan nih tenda nih. Jadi ini tenda, layout tenda nih udah ke gua gitu. Layarnya nih udah ke muka gua gitu. Udah patah gitu. Nah, itu kondisi jam berapa ya? Jam 2:30 lah, 2:30 bang ya. 2:30 gue tidur. Jam 3 bang. Jam 3 tiba-tiba lagi baru banget merem banget, itu bener-bener baru banget pengen pules ya bang. Tenda gue digedor-gedor bang, sama temen gue si Arul dari tenda sebelah. Manggil-manggil sama gue, manggil sama Rifki. Bon, Ki, ini si Andi. Kenapa si Andi gitu? Gue udah setengah sadar, gue sautin gitu bang. Kenapa si Andi? Andi kambuh gitu. Kambuh. Gue bilang, ya gimana bang ya? Nama kondisi udah lelah banget bang ya. Terus juga baru banget tidur, gimana sih bang ya? Kondisinya nggak susah gitu bang buat bangun ya kan. Di situ yang nyautin cuma gua. Si Rifki kan tidur udah pulas banget tidur bang. Tapi di situ Dinda juga belum tidur banget gitu. Mungkin dia belum bisa pulas gitu kan. Dah dibukalah sama si Arul. Bon, tolongin dulu itu si Andi katanya gitu. Si Andi kambuh. Gue bilang, ya udah Rul, lu inin dulu lah. Gue bilang, lu urusin dulu lah. Gue capek banget ini Rul, gue baru mau tidur. Lu udah gedor gitu kan. Akhirnya gue cuma ngasih kompor, ngasih air, sama ngasih teh sama gula bang. Gue suruh bikinin teh hangat dulu lah bang. Pertolongan pertama dulu gitu kan. Yaudah lah, tuh. Nah, udah akhirnya gue tidur lagi nih bang. Si Arul udah balik ke tenda situ bang. Gue tidur. 15 menit kemudian balik lagi si Arul bang. Dia bilang, si Andino masih kambuh gitu, masih kambuh. Dia nyuruh gue manggilin elu, kalau enggak Rifki gitu. Gue bilang, waduh, bilang gimana ya, gue nggak kuat bang, buat bangun gitu nggak kuat, kondisi ya udah capek gitu segala macam. Ayo gituin dulu, ya gue kalau mau bangun mah bisa aja bang, cuma ya gimana ya, gue mikirin juga besok gitu bang ya kan, mikirin besok ya
setahu gue kan mereka udah istirahat bang, gue belum gitu kan, takutnya malah jadi gue yang drop kan, bukannya gue nggak mau gitu. Akhirnya gue bangunin lah Rifki, Kiki udah lurusin, si Rifki nggak bangun bang. Nah si Arul ini karena ngeliat yang bangun gue kan, jadinya dia nyuruhnya gue gitu bang, udah pun lu dulu. Nah gue gimana ya, ngasih pengertiannya juga susah. Akhirnya di situ Dinda ngomong, Rul, Boni baru banget tidur, udah nih Rifki aja, Rifki dari tadi tidurnya gitu, bangunin si Rifki. Akhirnya bangunin lah, gue berempat tuh, gue bertiga itu bangunin si Rifki bang, bangun, susah banget bang dibangunin, dia emang kalau udah tidur mau parah, kayak kebo ya. iya, tidurnya kuat gitu. Nah habis itu udah tuh bangun tuh dia, bangun kayak orang kaget gitu pas dibilang si Andi kambuh. Akhirnya udah tuh dia bangun, keluarlah dia ikut si Arul ke tenda sebelah. Nah, dari situ gue udah nggak tahu tuh bang, selanjutnya kayak apa lagi, karena gue tidur di situ. Itu kondisi itu udah jam 3:30 lah, gue tidur bang di situ. Ya, itu sih menurut apa ya, yang gue alamin itu bang, itu yang gue alamin. Tapi apa yang gue alami di tenda gue bertiga nih banget, gue di tenda gue kan cuma bertiga kan, Rifki, gue, Dinda itu. Apa yang gue alami di tenda gue sama tenda sebelah beda bang. Ternyata tenda sebelah ini lebih menurut gue lebih nggak logis lagi, beda ceritanya jadinya. Iya. Nah ini pengakuan si Andi ini, jadi tadi kan si Arul sempat bilang si Andi itu kambuh bang. Jadi ya nyambung sih bang, sebenarnya nyambung ke cerita sebelumnya yang di Sindoro itu. Waktu Sindoro kan si Andi pernah lah ngalamin kejadian yang menurut gua ya luar biasa lah gitu. Dari situ si Andi ini jadi orang yang lebih peka bang. Jadi yang lebih peka. Jadi yang dimaksud kambuh itu, si Andi ini punya penyakit asam lambung bang. Ketika penyakit asam lambungnya ini kumat, dia jadi lebih gampang bang, gampang ngelihat makhluk sekitar mungkin. Iya, gampang, bahkan bisa berinteraksi bang. Iya, jadi si Andi ini cerita, tapi pas sudah turun bang, ceritanya itu ke gue pas sudah turun. Ketika mereka tuh maksudnya masih fine aja, masih normal aja. Pas waktu makan itu masih normal. Waktu itu makan masih normal. Setelahnya kan mereka istirahat juga tuh bang ya. Mereka istirahat. Di sini pengakuan si Andi sama si Arul ini, mereka nggak ada yang tidur bang. Nggak ada yang tidur. Si Arul awalnya ngobrol sama si Ana bang sampai malam. Si Andi di pojok sendiri. Tapi kondisi bangun. Nah, setelah si Ana tidur, Arul mau tidur juga bang awalnya. Mulailah di situ Andi ini kambuh bang. Si Andi kambuh. Si Andi ngomonglah ke Arul, Rul, jangan tidur, ajakin gue ngobrol gitu. Si Arul udah paham, karena sebelumnya udah pernah gue ceritain juga tentang kondisi si Andi ini waktu gue di Sindoro gitu. Nah yaudah, si Arul nih bangun lah bang, ngajakin dia ngobrol, ngajakin si Andi ngobrol. Kata Arul saat itu, kondisi Andi diajakin ngobrol sama Arul itu diem aja bang. Kondisinya diem aja, tapi kondisi bangun. Jadi Arul kayak ngobrol sendiri gitu bang. Menurut pengakuan si Andi saat itu bang, itu dia didatengin bang sama penunggu situ. Dan penunggu situ itu marah bang, marah ke dia. Intinya dia dimarah-marahin lah bang, dimarah-marahin. Gue sempet nanya dong bang, ke si Andi pas dia cerita, marahnya kenapa? Dari kita ada yang salah? Apa gimana? Kelompok kita ada yang apa? Ada yang kurang ajar atau gimana kan? Takutnya gitu bang. Dia bilang enggak, si Andi bilang enggak. Gue juga awalnya nggak tahu kenapa gue diomelin gitu. Dia tuh didatengin bang. Gue tanya juga nih sebelumnya, yang datengin wujudnya kayak apa? Gue bilang gitu. Dia bilang wanita paruh baya bang, cuma agak cantik, pakai baju itu baju-baju zaman dulu,
baju zaman dulu kayak cawet gitu-gitu lah bang, modelnya. Oke. Perempuan itu, iya. Itu dia ngomelin bang, marah-marah segala macem lah intinya. Nah si Andi kan ngomong, awalnya kan dia nggak tahu ya bang ya, nggak tahu kenapa dia diomelin, kenapa gitu. Si Andi ngomong, kenapa saya yang diomelin, emang kelompok saya salah apa gitu, apa ada teman saya yang salah gitu. Si penunggu itu bilang bang, enggak ada yang salah dari kamu. Ya terus kenapa kita diomelin gitu kan, kenapa saya yang diomelin gitu. Ya emang saya mau ngomelin kamu gitu. Yang ngomelin kenapa gitu. Intinya saya mau ngomelin kamu. Loh, kenapa kan bingung kan? Si Andi bingung ya kan. Ya kalau emang dari ini apa namanya, dari teman-teman saya atau diantara kelompok kami ada yang salah, saya ngwakilin teman saya minta maaf gitu kan. Kalau ada apa-apa gitu. Enggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Terus kenapa diomelin gitu? Si Andi kan bingung bang, kenapa diomelin gitu. Ternyata si penunggu ini ibaratnya ngasih pesen lah bang buat Andi nih, biar Andi nyebarin lah ke teman-teman pendaki semua bang. Oke. Jadi penunggu situ marah bang sama para pendaki yang datang ke Gunung Prau. Jadi ternyata penunggu itu tuh dia ngasih pesan buat semua pendaki yang datang ke Gunung Prau bang. Karena berdasarkan cerita si Andi, dia tuh marah sama para pendaki yang datang ke situ tapi kurang sopan bang. Oke. Dia bilang gini ke si Andi, yang Andi cerita bang ya, coba kamu mau nggak kalau misalkan rumah kamu dikotorin gitu, kotorin, rumah kamu dibuat tempat mesum gitu bang. Intinya marah-marah lah gitu bang, ya kan. Nah si Andi makin bingung, kenapa Andi yang domelin kan, emang di antara teman saya yang gitu. Bukan, saya cuma marahin kamu bilangin sama teman-teman mendaki kamu gitu. Lah Andi bingung gimana caranya nyampein gitu kan bang. Si Andi bilang ini dia tuh marah-marah bang, intinya banyak bang, masih banyak para pendaki yang datang ke Gunung Prau tuh semena-mena bang. Yang motorin lah bang, dalam hal yang mungkin banyak yang masih mesum di gunung bang. Ya gimana sih, kayak nggak logis saya bang ya, mesum di gunung maksud kita kan. Di sini juga bang ya, siapa yang berbuat siapa yang kena gitu bang. Itulah buat ya semuanya gitu ya, Semua pendaki lah ya. semua pendaki bang, kalau bisa ya pikir-pikir lagi gitu untuk ngelakuin hal ya semacam itu gitu. Terus dibilang kan juga ngotorin itu kan juga bang, kayak ya kita masih buang sampah apa segala macam kan. Ya, logikanya kita bertamu ke rumah orang bang, Benar. masa kita nyampah sih bang gitu kan, pasti marah bang. Nah kurang lebih kayak gitu bang. Dan Jadi saat itu tuh si Andi ini juga awalnya masih bingung gitu, kenapa dia yang dimarahin gitu. Ya yang gue bisa ambil kesimpulannya, ya mungkin karena si Andi lebih peka, ya kan. Jadi mungkin satu-satunya nih akses buat ngasih nyampein ke yang lain ya. Iya, nyampein Andi ini. Iya. Keresahannya itu ke Andi, ya udahlah. Di situ kondisinya Andi ini bang, dia itu kayak orang kedinginan. Si Arul bilang nih, ini kata si Arul, yang Arul lihat nih kayak orang kedinginan, terus kayak ya hampir kayak orang hipo lah, kayak gitu modelnya bang. Cuma kondisi diem dia. Nah udah tuh ya, di sela-sela Andi lagi domelin itu tuh si Arul kan udah bingung bang ya, ngajak ngobrol dia juga si Andinya diem aja, taunya si Andi kan lagi berinteraksi kan, si Arul kan nggak tahu gitu bang saat itu. Yaudah akhirnya si Arul mau tidur lagi nih bang, tapi lagi-lagi dicegah sama si Andi, dicegah dibilang, Rul jangan tidur, ajakin gue ngobrol gitu. Nah ya udah intinya diomelin bang, si Andi ini diomel habis-habisan bang, tapi diomelnya pakai bahasa Jawa bang. Iya, bukan bahasa Indonesia, diomelin bahasa Jawa, tapi si Andi ngerti lah gitu artinya tuh. Diomelin kayak gitu, itu tuh banyak bang, maksudnya nunggu itu banyak bang, kayak ibarat kata ngelihat Andi nih kayak jadi tersangka lah bang, diomelin sama satu orang gitu. Itu banyak yang nyaksin gitu bang, nungguin gitu. Nah di tengah-tengah si Andi diomelin ini bang,
adalah satu makhluk bang, itu nempelin ke si Ana. Si Ana ini tidur bang. Untungnya si Ana tidur. Mungkin kalau Ana bangun, dia akan ngerasain gitu bang. Kita nggak tahu ya. Ditempelin si Ana. Nah si Andi protes. Jangan gangguin teman saya gitu. Jangan gangguin teman saya. Di kelompok saya nggak ada yang bisa apa-apa. Digituin sama si Andi. Jangan teman saya gitu. Oh ditempelin terus bang. Tapi lama-lama Andi protes terus. Dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri. Karena emang Ana nggak salah ya. Iya nggak tahu juga sih bang kenapa ditempelin gitu, mungkin orang iseng nggak ngerti lah. Tapi si anak kan kondisinya tidur di situ nggak gimana. Si Andi juga cerita bang, dia di tengah dia diomelin gitu ya bang, di tengah dia di itulah di situ dijadiin terdakwa gitu. Di situ ada beberapa makhluk yang coba ngedeketin tenda gua bang. Tapi balik lagi bang, balik lagi. Gue tanya kenapa balik lagi, gue bilang gitu kan, kenapa balik lagi Cindy, gue bilang gitu. Dia bilang tenda gue nih beda bang, ini apa auranya beda bang. Jadi tuh makhluk-makhluk itu pada segan ke tenda gue bang. Mau kesana ngedeket nggak jadi, gitu. Yang Andi lihat ya. Terus ada beberapa makhluk juga yang mau nempel ke Dinda. Tapi si Andi bilang karena Dinda dikelilingin gue berdua nih, gue sama Rifki, dia nggak berani bang, baik lagi, gitu. Nggak tahu sih bang ya, kenapa. Nah, udah kayak gitu intinya si Andi domel-domelin lah bang. Nah, di tengah Andi domel-domelin ini bang, si Andi ngerasa kan, gue halu gitu. Dia masih apa ya, percaya nggak percaya lah bang gitu. Bisa ngalamin kayak gitu kan, gue halu nih. Ini penyakit gue doang nih, makanya gue bisa kayak gini gitu. Akhirnya si Andi mutusin buat minum obat. Rul, tolong cariin obat gue Rul. Si Andi ngomong gitu si Arul. Diambil lah sama Arul bang obatnya. Nah waktu Andi ngomong mau minum obat, itu penunggu itu bilang, kamu ngapain minum obat? Ini bukan penyakit kamu. Kamu ngerasa kayak gini emang karena lagi saya omelin. Oke. Gitu. Tapi si Andi tetap tetap minum. Karena kan dia ngerasa dia halu gitu kan, ngerasa kan dia apa sih mimpi kali gitu apa gimana. Ya udahlah, akhirnya diminum obatnya bang. Muntah. Oh di situ. Si Aru juga bilang si Andi tuh muntah. Nah pas dia muntah, si Andi bilang Andi diomelin lagi. Kan udah saya bilang ini bukan penyakit kamu. Ya udahlah, akhirnya Andi pasrah segala macem. Nah mungkin bang ya, gimana ya, dia udah nggak kuat kali bang, makanya meminta panggilin gua. Tapi juga ada yang lucu bang ya, ada yang lucu gimana? Waktu pas badai kedua di tenda gua, kan playseatnya dia copot bang. Playseatnya dia copot, nah Rifki benerin kan bang. Sebelumnya kan gue sempat manggil mereka bang. Masa sih nggak dengar kalau masih bangun bang? Mereka bilang nggak tidur loh bang. Gue juga nggak ada yang tidur bang di sini. Terus gue panggil nggak denger bang. Padahal tenda kita depan. Nggak denger bang di situ. Dan sekarang gini bang, playseat kebuka, masa di dalam tenda nggak berasa? Logikanya, ya kan? Kan kebuka pasti angin lebih ini kan bang, Lebih kenceng. Nah, iya juga kan pasti hawa dingin masuk bang, ya kan? Kok mereka nggak sadar, gue bilang, playseat itu copot. Mereka nggak tahu bang playseat copot. Dan Rifki kan benerin bang ya. Masa orang benerin tenda lu nggak sadar ada orang gitu di luar. Dan Rifki pun melihat ke dalam lagi pada tidur kali mungkin. Ini nggak ada, kayak nyangkanya tidur. Padahal mereka bilang mereka nggak tidur. Oke. Ya kan lucu gitu kan, lucu ya. Bukan lucu sih, gokil. Iya makanya iya, pengalaman gue juga, gue bilang pertama kali gitu loh bang, ini aneh gitu. Ya udah kayak gitu bang, sampai mungkin ya dia nggak kuat kali bang ya. Si Andi ini udah nggak kuat gitu bang, kondisinya udah apa ya, udah parah lah gitu, udah parah. Makanya dia mau manggil gue sama Rifki bang, di antara gue berdua lah. Lu tolong panggilin Boni atau Rifki bang, gitu. Panggilin. Karena kan saat itu guenya juga kecapean bang. Dan saat itu cuma bisa Rifki kan yang nyamperin. Tapi bener bang, ketika Rifki datang ke situ, selesai bang, udah gak diomelin bang. Si Andi pun udah sadar, udah bisa diajak ngobrol. Tadi kan diajak ngobrol masih diem aja bang, masih slow respon lah gitu.
Di situ pas Rifki datang udah bisa bang, udah mulai ditanya, "Di lu nggak apa-apa?" "Iya gue nggak apa-apa," gitu. Udah pas Rifki di situ, akhirnya Rifki tidur di situ bang. Jadi mereka berempat tuh di tenda itu, berempat. Gue berdua sama Tinda udah tidur, dan gue nggak tahu apa-apa karena gue tidur kan. Dan ini cerita setelah lu turun ya? Iya. Semua Jadi diceritakan gitu? Iya, digabungin nih bang. Oke. Cerita berenam nih digabungin gitu. Singkat cerita, pagi lah bang. Pagi jam berapa itu ya? Jam 5:30. Mereka tuh bangun katanya. Lihat sunrise. Mereka tuh bangun foto-foto lah. Tapi gue nggak tahu kalau mereka bangun. Gue kan tidur bang, gue tidur. Nah, gue baru bangun itu jam 7:30 gue baru bangun bang. Dan itu udah kabut ya? Enggak, cerah. Masih bagus, cerah. Cerah, udah cerah bang. Pagi udah cerah. Kan udah ada sunrise. Nah udah. Pas gue bangun, gue keluar bang. Gue tahu mereka tidur ya. Gue tahu Rifki tidur di situ juga pas gue buka tenda. Karena pas gue cek tenda, samping gue cuma Dinda, Rifkinya nggak ada. Kan gue pas Rifki jalan, gue udah nggak tahu lagi gimana. Ya udah. Pas gue buka tendanya mereka, ternyata mereka tidur berempat. Gue bangunin lah, "Weh bangun." Gue bilang gitu, "Ayo bangun, udah pagi." Mereka bilang, "Gue baru pada tidur ini," kata gitu, "baru pada tidur. Tadi bisa lihat sunrise," gue bilang, kata mereka gitu ya kan. So baru lihat si Rifki di sini gitu. Oh ya udahlah, udah nih bang, udah tuh habis itu kita ya fun aja bang. Udah menjelang pagi fun aja. Nah di situ kan gue udah ketemu Andi tuh bang ya, pagi gue ketemu Andi. Gue tanya lah sama si Andi, "Semalam lu pada tidur, flashlight lu ini apa namanya, flashlight lu kebuka?" "Enggak, emang flashlight kebuka?" Gitu bang. Mereka nggak ada yang tahu. Gue tanya di situ kan. Makan siang lah bang. Sebelum turun kan makan siang tuh. Makan siang. Setelah makan siang, packing nih gue. Packing, cabut. Bang tuh kondisi jam berapa ya? Jam 1 lah, jam 1:30 lah. Jalan gue bang. Lintas jadinya kan. Gue pikir kan terornya itu cuma saat itu doang bang. Ternyata enggak. Waktu gue dari Sunrise Camp itu kan ada bukit bang ya. Kalau mau ke arah Dieng tuh ada bukit. Jadi kita lewatin bukit dulu tuh, baru turun ke Dieng. Itu posisinya itu gue buka jalur bang paling depan. Karena yang pernah lintas ke Dieng itu gue doang. Jadi gue yang tahu jalan kan. Gue di depan itu. Udah, gue jalan duluan. Beriringan nih kita bang, baris gitu, baris. Jalan Dieng tuh kan ladang savana bang ya. Bukit-bukit Teltabis segala macem kan. Di tengah perjalanan, gue neduh lah di pohon bang. Di antara ladang savana ada pohon. Gue neduh di situ. Panas kan, panas banget bang. Gue melipir lah. Nungguin yang lain jalan belakangan tuh kan. Di situ si Andi ini keserimpet bang. Keserimpet. Jatuh gerbuk gitu, Terus bangunlah dia. Gue lihat sih sakit, itu pasti sakit jatuhnya. Dan bener aja, ternyata ankle-nya kena katanya. Iya, terkilir lah dia tuh, terkilir. Terus gimana kan? Awalnya gue bopong nih bang, gue bopong dulu nih ke ini, ke pohon yang gue neduh ini. Udah sampai situ gimana, mau lanjut apa enggak? Kita nih istirahat gitu kan, kita nanya-nanya gimana, ya udah biarin dulu gitu, biarin. Mau dipijitin enggak kata dia gitu kan, udah segala macem. Dia diem aja bang, dia diem aja. Abis itu si Andi ini tiba-tiba bangun bang, kakinya tuh dihentak-hentakin gitu bang ke bumi, ke tanah gitu bang, gitu bang. Abis itu ngajakin jalan. Oke. Gue bilang, "Lah, lu serius? Nggak apa-apa kaki lu? Nggak apa-apa, ayo jalan." Gitu. Ternyata di situ bang, dia dikasih tahu sama penunggu di situ. Pas banget di pohon yang gue neduh ini, dikasih tahu bang. Ada yang bilang, kalau kakinya nggak mau sakit, hentakin ke tanah 3 kali. Gitu. Dilakuin sama dia. Bener bang, bisa jalan. Saat itu dia emang kayak juga ngeliat dia begini-begini, ngapain ini anak? Pikir gue ya buat ngeregangin apa gimana bang. Ternyata itu dikasih tahu bang. Ada yang ngasih tahu. Ada yang berisikin lah. Iya. Bukan bisikin, ada wujudnya, dia bilang, dia lihat. Kasih tahu dia. Udah jalan, ini. Jalan bang. Setiap 10 menit sekali bang, dia kayak gini. Mungkin saat dia ngerasa sakit, dia kayak gitu bang ya. Tapi jalannya normal lagi bang. Begitu terus bang. Sampai akhirnya gue ke puncak Dieng. Nah, ketika gue sampai puncak Dieng,
Barulah bang di situ, ya udah nggak ada teror lagi bang, udah nggak ada teror lagi. Maksudnya itu pun kakinya Andi udah ini bang, sembuh total sampai puncak Dieng. Gue juga nggak ngerti sih kenapa. Ketika sampai puncak Dieng, ya udah semua kayak ya beda aja bang. Dan lucunya ya, ketika gue jalan arah Dieng kan gue ketemu banyak pendaki gitu bang ya, ketemu banyak pendaki, terus juga ketemu sama pendaki yang sempet ngecamp di Sunrise Camp juga malam itu, cuma beda tempat kali sama gue ya. Gue bilang, bang, semalam kena badai nggak? Mereka bilang enggak bang. Mereka nanya badai di mana? Kan semalam cerah. Gue cerita, tenda gue badai bang. Ya mereka kayak bingung kan, badai di mana mas? Digituin, nggak ada. Ya gue bingung kan, akhirnya gue bilang, wah ini udah gak beres nih, udah gak logis gitu. Cuma ya udah, akhirnya cerita itu gue keep lah bang, gue keep terus ya kan. Gue keep sampai ke bawah. Gue nyampe di base camp Dieng itu kurang lebih udah jam 5. Karena jam 5 sore ya? Iya, karena kan Dieng tuh lebih jauh bang ya. Nah, dari situ udah aman tuh bang. Udahlah, singkat cerita kayak gitu. Tapi ketika gue perjalanan pulang ada lagi bang, ada lagi. Tapi bukan di gunung bang, di jalannya. Jadi ketika gue mau pulang ini, itu kondisi kan malam minggu bang, malam minggu. Itu gue sempet di terminal Dieng itu bang, di terminal Dieng di pusat kota Dieng lah, yang ada tulisan Dieng itu bang. Iya. Gue di situ tuh kan malam minggu rame bang, rame, ada live musik apa segala macam, lagu segala macam. Nah, mobil yang gue sewa ini kan ada di Patok Banteng bang. Jadi gue nunggu mobil juga lah, nunggu mobil. Sebenarnya gue masih mau berlama-lama bang di situ di Dieng. Ya kapan lagi gitu kan, besok masih minggu gitu, masih nyantai lah gitu kan, masih nyantai lah sebenarnya. Cuma gue nggak ngerti kenapa ya, dari awal gue baru turun itu supir yang mobil gue sewa udah nelponin mulu bang, kapan pulang. Gue bilang, ini supir kenapa? Biasa kan ya customer ya bang yang nentuin jadwal dong ya kan. Ini kenapa supirnya ini bang rewel gitu, rewel. Gue bilang, udah biarin gitu. Sampai akhirnya kita minta jemput itu jam 10 bang di situ malam ya. Iya, jam 10 malam baru minta jemput. Dia baru berangkat lah segala macam. Udah gue berangkat, jalan lah gue. Nah, gue juga baru pertama kali bang, gue ke Dieng berkali-kali gitu, gue pribadi gitu ya. Tapi baru kali ini gue lewat jalur yang dibawa sama supir ini. Emang lebih cepet bang, jalurnya itu lewat Pekalongan. Emang lebih cepet dibanding lewat Wonosobo, lebih cepet bang. Tapi, wah jalurnya Allahu Akbar bang. Jalurnya parah gitu, ngebelah bukit sama hutan. Dan nggak ada perkampungan bang, rata-rata hutan. Nah, karena kondisi gue jalan udah malam kan bang, gue baru ngerti lah. Mungkin supir ini takut gitu, ya kan, takut kalau harus lewat situ tengah malam gitu. Karena pas gue lewat emang bener-bener sepi banget bang. Mobil cuma 1-2 doang yang halu lalang lewat ketemu. Dan itu kan jalur kan parah bang, nukik begitu. Temen gue drop lah 2 bang. Si Dinda sama si Arul ini drop. Si Dinda nih muntah-muntah bang di mobil, muntah-muntah ya kan. Awal kan muntah-muntah masih dalam mobil gitu bang, kita sediain plastik. Lama-lama stok plastik habis bang, di tengah perjalanan tuh masih jauh bang. Nama daerahnya itu Kepanjen yang itulah. Pokoknya tembus Pekalongan gitu. Itu tuh di situ hutan semua bang. Sampai akhirnya kan stok ini tuh udah habis gitu bang, stok plastik buat Dinda muntah nih udah habis. Akhirnya gue putusin kan untuk minggir gitu. Gue bilang, Pir udah minggir dulu, gue bilang gitu kan, minggir dulu. Nih cewek nih mau muntah gitu. Itu minggir bang, kondisi itu turunan bang. Turunan, sebelah kanannya itu hutan, sebelah kirinya itu kayak jurang bang, tapi kepotong sama gudukan tanah lah gitu tinggi. Nah, gue itu pinggir itu bang, pinggir jurang itu. Nah, si Dinda nih muntah-muntah, gue keluar berdua bang, gue pribadi juga ngalamin aneh di situ bang. Waktu gue lagi nolongin si Dinda ini muntah di situ, ya si Dinda mah fokus bang ya muntah ya gitu ya. Nah, gue yang ngalamin di belakang mobil gue ini ada lampu mobil bang nyorot, kayak mobil gue juga ada yang berhenti gitu. Lampu mobil tuh nyorot ke gue. Nah udah,
ya gue udah nggak fokus lah bang, ya gue fokus ke temen gue aja. Habis itu temen gue ajak masuk nih, jebret gitu, gue ajak masuk. Pas temen gue masuk ini, si Dinda ada mobil ini jalan kan, mobil gue jalan. Gue nengok ke belakang, kagak ada mobil bang. Tadi ada lampu mobil kan nyenter mobil gue gitu. Terus siapa gitu kan? Nah udah, gue pikir di situ gue doang yang ngalamin. Ternyata enggak bang. Ternyata si Ana juga di situ. Jadi si Ana tuh ngeliat motor bang. Ada motor ngikutin mobil gue. Dan gue juga notice bang. Gue notice karena gue ngeliat dari spion mobil. Ada motor bang satu. Ngikutin aja bang. Nah, pas motor ini mau nyalip, hilang bang. Motor ini mau nyalip mobil gue nih, hilang. Gue bilang, dalam hati gue ya, kok motornya nggak ada gitu, padahal nyalip gitu. Kok nggak ada motornya, kemana ya? Ah ya udahlah, gue diem lah, gue fokus temen gue aja lah di situ. Akhirnya di situ gue pikir awalnya itu juga gue doang bang, gue kira gue doang. Nah gue baru tahu kalau Ana juga notice itu ketika gue berhenti kedua itu di perkampungan bang. Itu satu-satunya kampung lah di situ. Nah si supir ini nyari pertolongan lah, nyari warung di situ. Karena kan temen gue pada drop bang. Ya gimana ya, malam gitu kan, kena jalur yang kayak gitu juga mungkin kocok-kocok kali bang perutnya di mobil gitu kan, capek juga. Si supir ini ketok-ketok rumah warga bang, kayak mungkin minta P3K atau apalah gitu kan bang. Karena P3K gue juga susah banget gitu diambilnya. Nah dia sampai ini ke masjid, ada masjid tuh bang. Tuh dia ke situ lah, ke masjid. Gue nggak tahu dia ngapain di situ. Di sini gue ngurusin si Dinda muntah lagi. Nah temen gue ternyata Arul juga drop bang, muntah-muntah di situ, muntah-muntah lah dia. Itu deket sawah-sawah orang tuh bang, muntah di situ. Akhirnya di situ sempet ngeres lah lama bang, sekitar 10 menit lah. Itu aja gue ngeres agak lama, mobil jarang bang yang lewat. Iya emang. Dan situasi kampung itu sepi mungkin. Sepi, malam itu sepi bang. Nah, gue baru tahu di situ bang. Ana tuh deketin gue waktu kita lagi ngeres. Dia ngebisikin gue, "Kak, tadi tahu nggak kak, ada motor ngikutin kita, tapi pas udah deket hilang gitu." Gue bilang, wah berarti dia juga notice. Gue bilang, berarti nggak gue doang dong ya kan, berarti juga dia juga notice. Aneh banget kata dia. Aku sampai takut kata dia gitu. Gue bilang, ya gimana ya? Nah gue bilang, iya gue nggak mau bahas saat itu ya bang, karena belum selesai nih perjalanannya gitu kan. Gue bilang, iya kali, gue jadi di situ seolah-olah ya gue nggak mau tahu lah di situ. Udah di situ, akhirnya kita naik mobil lagi. Udah, akhirnya gue minta buru-buru sama supirnya ini, buru-buru lah bang, buru-buru. Di situ udah pada ngeluh kan, buru-buru bang, cari tempat yang ya ada keramaian gitu bang, ya ada warung, ada apa yang bisa ngeres gitu, karena temen gue pada drop kan. Akhirnya udah sampai Pekalongan lah bang. Dari situ udah aman lah ya? Aman sampai pulang. Sampai ke rumah lu dengan semuanya selamat. Selamat, alhamdulillah. Itu iya. dalam sebuah perjalanan. Iya. Oke, nih Boni, epic banget sih cerita lu. Pesan dari Gunung Prau ya. Perahu bang. Gokil sih. Nah di sini yang gue mau bahas nih tentang badai nih. Wah, badai. Gue penasaran sama badai sih. Kenapa tuh bang? Di saat lu tenda kiri kanan kan sama temen lu. Ada depan bang. Ada depan. Iya, ada depan-depanan. Lu ngeliat tenda sebelah itu udah pada tidur mungkin. Karena nggak ada aktivitas, nggak ada ya, aktivitas, ataupun udah nggak ada omongan suara, ya, iya. bersuara ya. Tapi ternyata di dalam itu mereka lagi mereka bangun, nggak ada yang tidur. Lagi nyadarin si Andi ini. Iya. Gokil sih ceritanya. Iya, makanya gue bilang juga aneh gitu. Kan gue sempet manggil bang, pas flashitnya dia copot kan, ya? Nggak ada sautan dari mereka, dan mereka pun nggak tahu kalau gue manggil. Lucu bang. Kayak seakan-akan tenda lu dan tenda dia ini kayak ditutupin gitu mungkin ya. Entah ya bang, gue nggak bisa jawab itu juga karena ya yang gue tahu kan saat itu pas gue keluar nggak ada apa-apa gitu. Dan yang gue nggak habis pikir lagi nih, si Andi ini mungkin bukan dimarahin ya, dikasih wejangan lah ya. Iya, kasih wejangan. Sama sosok perempuan setengah tua lah ya. Tapi ya kenapa bisa dibilang dimarahin bang? Tapi si perempuan ini marah gitu bang.
ekspresinya tuh marah, kayak ngotot lah gitu, kayak ngotot. Jadi Dan langsung di sini tadi lu juga sempat bilang bahwa saja bukan cuma ibu-ibu itu nih. iya, Banyak juga makhluk yang ada di situ ya. Tapi yang paling dominan yang ibu-ibu. iya, ibu-ibu ini bang, paling dominan. Mungkin si Andi ini kayak lagi di sidang mungkin ya. Nah, seperti Di itu kurang tengah lebih. dia dikelilingi sama makhluk lain. Kurang lebih kayak gitu bang. Dan saat itu lu ngelihatnya tenda sebelah itu lagi sepi, nggak ada aktivitas. Iya, gue sangkanya mereka udah pada tidur bang. Padahal enggak. kenyataannya Iya, mereka bilang mereka nggak ada yang tidur. Si dua ini ya, si Arul sama Andi. Kalau Ana memang tidur. Iya, makanya. anjir gokil banget sih. Dan juga tadi gue juga nggak habis pikir juga nih. Dimana bosnya kan lu nemuin tempat spot tenda itu di bawah pohon nih. Bukan di bawah pohon bang. Si Ripki bangun tendanya itu di antara pohon kembar. Pohon kiri kanan ya, Iya. dua ya. Berarti ini lokasinya di belakang masjid mungkin ya? Masjid mana bang? Masjid atas. Shelter, shelter. Shelter masih di atas bang, gue di bawah. Jadi kalau kita dari Pelawangan nih bang, dari Pelawangan naik gitu kan, terus sempet tuh kanan kiri ada baleho tuh bang, sebelum itu Iya, tuh iya. ada baleho. Nanjak lagi dikit, nah di situ bang. Berarti sebelum sunrise camp ya tempatnya? Oh sunrise camp, tapi Sunrise kondisinya masih di bawah. di bawah. Emang di situ ada pohon-pohon banyak sih, dan Iya. sebenarnya itu hutan cem. Iya itu. Seharusnya yang badai itu yang sunrise camp dong. Nah yang di atas bang, Iya. ya karena kondisinya kan Nggak ada pohon. Iya, kalaupun mau mereka udah hancur Habis duluan tendanya. duluan. Iya. Dan di sini cuma tenda lu doang nih. Iya, Masa sedangkan badai. tenda gue di bawah kan jauh bang. Dan itu tadi lu sempat bilang bahwa saja di badai kali itu Iya. beda banget nih sama badai-badai lu sebelumnya. Iya. Lu juga kan sebelumnya pernah ngalamin badai mungkin ya. Pernah bang Tapi di nggak gunung separah lain. ini. Enggak. Dan di situ tadi lu sempat bilang frame lu ini sampai klikuk-klikuk apa gimana sih? Iya, jadi plan gue sampai bengkok gitu bang. Padahal gue tahan nih bang, gue tahan ya. Biasanya kalau badai di gunung lain nih bang ya, yang gue pernah gue Satu arah ya? Iya, satu arah lah datangnya. Kenapa ini 4 sisi bang diajar? Jadi kayak emang ketemu gitu di situ tuh di tenda gue. Titik ininya di Tabrakan tenda ya. lu situ Iya. ya. Jadi Makanya lu gua bilang. sempat bilang kiri kanan lu megang 2 dan si Dinda ini 1 ya. Iya, Dinda 1, Rifki 1. Jadi 4 frame tuh bener-bener ditahan berempat bang. Seharusnya gimana sih, gua nggak habis pikir lagi sih ngomong. Ya makanya gue juga. Dan yang lebih gokilnya lagi menurut gue ya, Iya. ketika lu keluar itu aman, nggak ada angin sama sekali. Iya bang. Gini bang ya, ketika gue di dalam tenda, ya yang ada di benak gue saat itu kondisi di luar tenda akan lebih menyeramkan gitu bang. Ternyata sebaliknya, kondisi di luar malah gak seserem di tenda bang. Kan lucu ya, harusnya kan terbalik gitu. Kalau badai itu harusnya di luar yang lebih serem gitu. Nah di sini juga tadi si Rizky ya, Iya. sempat keluar juga ya. Sempet, dan ini bukti yang hal yang sama gitu. Tapi pas setelah dia masuk tenda lagi, tapi lu nggak masih ngerasain badai di dalam tenda itu? Masih kan gue 2 kali badai bang. Anjir gokil. Iya 2 kali badai. Dalam tenda badai, lu keluar Nggak ada badai. cerah ya. Iya. Lu masuk lagi badai lagi. Iya. Dan Boni, thank you banget ya, lu udah mau cerita lagi nih di besok pagi. Iya, Thank you sama-sama, banget bang. nih. Dengan senang hati bang. Dan juga sebelumnya bagi teman-teman semua yang belum nonton video gua nih di cerita Gunung Sindoro ya. Sindoro, tahun 2019. 19. Iya. Dan sini juga orang-orang sama juga sama si Andi juga. Kebetulan waktu Sindoro gue cuma bertiga nih bang, gue Rifki Andi. Iya. Di sini nambah 3 lagi personilnya. Sekapel lah ya, lu Iya, bertiga ya. iya. Sekapel yang bertiga Iya. nih. Dan di sini nambah 3 orang lagi. Nambah 3 orang. Oke, nah nih, Bon, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Iya. Balik lagi sih ya dari cerita gue bang ya. Kita ambil tarik pesan yang tadi aja lah, yang kita dapat gitu di Dari Gunung Prau. makhluk Iya. Gunung Prau ya. Yang ngasih wejangan ke Andi ini. Ya namanya kita bertamu bang ke rumah orang ya nggak. Setidaknya kita harus sopan lah bang ya. Jangan ya sekali-sekali kita berbuat seenaknya. Kan tiap rumah, tiap tempat aturannya beda-beda bang. Nah iya. Terus juga ya hindarilah mesum di gunung atau yang lain-lain gitu ya. Jangan deh. Jangan sampai bang. Maksudnya yang namanya kita bertamu ya. Kalau emang niat kita mau seneng-seneng. Cuma tetap menghormati kalau di gunung itu bukan cuma manusia bang ya, tinggal ada hewan, tumbuhan dan segalanya. Dan kan? makhluk-makhluk yang ada di dalam Iya, gunung itu ya. pertemuannya kan di gunung ini bang ya. Dan juga iya lu enak lakuin hal kayak gitu. Kasihan lo pendaki-pendaki yang itu, lain. Bang. Imbasnya ke pendaki-pendaki yang lain ya. Iya, harusnya orang-orang yang mau berlaku kayak gitu dia mikir gitu. Kalau emang imbasnya ke dia, kalau ke orang lain gitu Kalau kan. orang lain. Nah, kan kasihan.
Nah, sedikit gue mau nakamakan kembali sini deh. Iya, silakan. Bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga teman-teman semua. Nggak cuma di gunung, di kantor, di tempat kerja, dimanapun semua teman-teman berada, minimal banget itu dua nih, sopan sama santun. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman nih. Itu harus bang. Dan safety pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gua, Bang Mange dan juga Boni nih. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.